Eh, saya mulai saja Bapak dan Ibu sekalian. Malam ini di sesi pertama penggunaan aplikasi ShipGrade untuk pembuatan lembar jawaban ini, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ada beberapa tahapan yang akan kita lalui terkait dalam pemanfaatan aplikasi ShipGrade dalam penilaian ini. Yang pertama adalah pembuatan LJBA, lembar jawaban berbasis Android. Kalau di pemeriksaan dengan menggunakan komputer yang lalu, kita menyebutnya sebagai LJK. Nah, karena kita memindainya dengan menggunakan Android, maka lembar jawabannya kita sebut dengan lembar jawaban berbasis Android, LJBA. Kemudian tahapan yang kedua adalah memindai atau men-scanner lembar jawaban berbasis Android tadi. Itu tahapan utamanya Bapak dan Ibu. Jadi dari dua tahapan ini, untuk membuat lembar jawaban, maka kita fokus dengan menggunakan laptop Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, untuk memindai atau men-scanner lembar jawaban itu, maka kita fokus dengan menggunakan Android kita. Jadi untuk saat ini di sesi pertama, kita akan fokus pada laptop kita masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, di tahapan pertama kita membuat lembar jawaban. Ini ada tiga tahapan. Yang pertama adalah membuat akun ShipGrade kita. Kemudian yang kedua, membuat atau mengelola kelas. Ini dalam rangka bagaimana menginput data-data siswa kita ke dalam akun ShipGrade kita, sehingga nanti data-data siswa kita itu otomatis terkoneksi ke akun ShipGrade kita setelah kita mindai atau men-scan lembar jawabannya. Kemudian yang ketiga adalah membuat atau memprint lembar jawaban. Ini tiga tahapan dalam proses pembuatan lembar jawaban. Baik Bapak dan Ibu, terkait dengan proses pembuatan lembar jawaban, ini saya hanya menyampaikan saja garis besarnya, kemudian kita langsung action mungkin ke dalam secara online dengan membuka salah satu browser yang ada di laptop kita. Di sini saya mencoba untuk menggunakan salah satu browser yang ada di laptop saya, dan kita mencoba mengetikkan di jendela ini shipgrade.com, kemudian klik enter. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, seperti inilah tampilan yang ada ketika kita sudah masuk dan telah mengetikkan ShipGrade pada kolom window ini. Nah, di sini karena saya sudah memiliki akun ShipGrade, maka di sini sudah muncul nama saya pada pojok kanan atas. Untuk Bapak dan Ibu yang belum memiliki akun ShipGrade, maka sebaiknya terlebih dahulu Bapak login dengan membuat new user terlebih dahulu. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum mempunyai akun ShipGrade, maka akan muncul tampilan seperti ini, klik new user. Nah, setelah kita mengklik new user, maka Bapak dan Ibu silahkan mengisi di sini email Bapak dan Ibu. Misalnya saya tuliskan ini email saya. Kemudian saya isikan dengan password, kemudian konfirmasi password. Nah, selanjutnya klik you agree, centang di sini, kemudian seterusnya register new user. Tetapi karena saya sudah memiliki akun ShipGrade sebelumnya Bapak dan Ibu, maka saya tidak perlu lagi masuk ke sini di new user, tetapi langsung login saja. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, sekarang saya masuk ke akun email saya. Kemudian kembali memasukkan emailnya, passwordnya. Kemudian saya lanjut klik login. Maka akan seperti inilah tampilannya Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu sudah berhasil membuat akun, maka di pojok kanan atas itu akan tampil nama akun Bapak.
Nah, sekarang kita lanjut. Diperhatikan tampilan menu-menu yang ada pada baris di atas ini, ada 6 menu. Sekarang kita klik yang pertama adalah student. Tadi kita sudah berhasil membuat akun, artinya satu tahapan sudah kita lalui Bapak dan Ibu. Sekarang kita akan membuat dan menginput data siswa dengan mengklik menu student ini. Nah, tampilan ini Bapak dan Ibu, karena sebelumnya saya sudah pernah membuat lembar jawaban sebelumnya, sehingga ini saya hapus dulu. Delete, select, kemudian OK. Sehingga tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, seperti inilah tampilannya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kembali muncul tampilan yang ada pada gambar di bawah ini. Di sini kita mengklik export student. Export student as CSV. Pada saat kita mengklik ini, maka secara otomatis akan terdownload file dalam bentuk Excel dan akan muncul di bagian sebelah pojok kiri bawah monitor kita, layar laptop kita. Saya klik ini Bapak dan Ibu, kemudian diperhatikan, saya save. Kemudian secara otomatis ini akan terdownload dalam bentuk file Excel. Nah, kita buka di folder download. Di sini akan muncul file baru dengan nama file student. Nah, ini Bapak dan Ibu sudah terdownload ini students. Dan ini ingat Bapak dan Ibu, pada saat kita mendownload harus diperhatikan jangan sampai kita sering mengklik menu student itu tadi, kemudian muncul beberapa file yang terdownload di sini. Nah, sekarang saya klik ini student. Di file Excel ini akan muncul beberapa kolom yang berisikan. Nah, inilah yang akan kita tempati untuk menginput data-data siswa kita Bapak dan Ibu sekalian. Kita tunggu sampai file ini terbuka. Mohon Bapak dan Ibu bersabar sedikit karena laptop saya ini sudah. Nah, sekarang ini ada 5 kolom Bapak dan Ibu. Di sini berisi subgrade ID, external ID, first name, last name, dan ada class. Dari 5 kolom ini Bapak dan Ibu sekalian, yang wajib diisi adalah kolom 1, kolom 3, dan kolom 5. Ini adalah kolom yang wajib diisi, yaitu kolom-kolom ganjil. Subgrade ID ini adalah identitas atau sandi yang kita berikan kepada anak-anak kita. Bisa berupa NIS-nya atau bisa juga berupa nomor urutnya di absen. Tetapi selama ini saya selalu memberikannya subgrade ID itu dengan tahun ajaran masuk anak-anak kita di sekolah. Contoh misalnya saya sekarang mengajar di kelas 9, berarti anak-anak kita yang masuk di kelas 9 itu dia masuk di tahun ajaran 16-17-01. Kemudian saya isikan lagi 16-17-02 dan seterusnya seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi ini fleksibel saja. Ini tergantung kreasi dari Bapak dan Ibu sekalian masing-masing. Kemudian post name. Nah, di post name ini kita isikan nama dari siswa kita. Makanya kemudian kenapa kita mesti menggunakan laptop Bapak dan Ibu sekalian? Karena di laptop data-data siswa kita otomatis itu lengkap, paling tidak memuat nama dari anak-anak kita.
Nah, di sini ada daftar nama kelas 9 yang saya ajar. Saya buka. Halo, halo, Halo. halo, Ye, halo. halo. Ye, halo. Ini rekaman ini. Dulu tadi. Halo, Pak. Halo, halo, halo. Ye. Ah, eh, dulu, dulu Pak rekam presentasinya. Ye, saya rekam ji, Pak. Saya rekam ji, Pak Aji. Ya, kita rekam. Iya, iya, iya. Oh iya, oke Pak. Iya. Baik. Iya. Lanjut. Iya. Ini kelas 96. Yang saya ajar adalah kelas 96. Kita copy saja karena semua pasti sama kelasnya. Nah, ini sudah terisi Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi bahwa saya sampaikan 3 kolom ini yang wajib terisi: subgrade ID, host name, dan class. Jadi kolom ganjil wajib terisi. Nah, ini kemudian kita save, Ctrl S. Kita save, kemudian kita tutup. Kita keluar dari file yang sudah kita isi tadi. Tetapi ingat Bapak dan Ibu, nama filenya tadi student. Ya, student. Saya tutup itu dengan ini. Kemudian kita kembali ke sini. Tadi kita sudah mengekspor nama-nama siswa kita. Giliran sekarang kita impor. Nah, setelah diimpor, muncul menu seperti ini, tampilan seperti ini. Kita klik browser. Kita klik browser. Kemudian cari kembali tadi file yang sudah kita isi. Open. Kemudian kita upload. Nah, ini Bapak dan Ibu. Seperti ini tampilan setelah kita berhasil mengekspor data-data siswa kita yang dari file Excel tadi. Nah, di sini ada lagi tampilan seperti ini. Nah, ini juga wajib kita isi. Kita sesuaikan dengan file yang ada pada tabel ini. Data dari file tadi. Nah, sekarang kita lihat subgrade ID itu adanya pada file 1. Kita klik file 1. Kemudian first name. First name itu berada pada file 3. Kita klik file 3. Kemudian berikutnya last name. Last name itu berada di file 4. Kemudian class ada di file 5. Dan terakhir external reference itu tiada lain adalah external ID yang posisinya berada file 2. Setelah semua terisi, kemudian kita klik finish import. Nah, tampilan seperti ini sekarang. Kita lanjut dengan mengklik return to student. Nah, sehingga seperti ini tampilannya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya kita sudah berhasil menginput data siswa. Tahapan kedua sudah selesai. Yang pertama tadi membuat akun subgrade, yang kedua menginput data siswa. Nah, sekarang tahapan ketiga di pembuatan lembar jawaban adalah bagaimana kita membuat lembar jawaban. Kita klik answer sheet ini. Answer sheet kita klik. Kemudian tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Kita lanjut dengan mengklik ini, custom answer sheet wizard. Nah, muncullah tampilan seperti ini. Kita klik new answer sheet karena kita mau membuat lembar jawaban baru. Ini tampilan yang ada di bawah Bapak dan Ibu. Ini adalah nama LJBA yang saya sudah buat sebelumnya. Nah, sekarang klik new answer sheet. Nah, muncul tampilan seperti ini. Kita ketikkan nama lembar jawaban yang akan kita gunakan.
Jika misalnya kita mau melakukan penilaian harian, maka kita tuliskan LJBA misalnya, penilaian harian keberapa misalnya, harian ke-1 misalnya. Atau mungkin sekarang karena masa-masa penilaian tengah semester, mungkin kita tuliskan LJBA PTS semester genap 2018-2019. Tapi Bapak dan Ibu, kita ingat nama LJBA tak? Namanya LJBA PTS semester genap 2018-2019. Kemudian kita klik next. Nah, muncul lagi tampilan seperti ini, di mana kita diminta untuk menuliskan format biodata daripada siswa yang akan kita uji. Di sini sudah muncul nama LJBA PTS semester genap 2018-2019. Nah, ini bisa kita ganti dengan menjadi nama, karena tadi bahasa Inggris. Ini kita tuliskan, mungkin data siswa yang kita butuhkan adalah nomor urutnya misalnya di absen. Nah, kita tuliskan nomor urut absen. Kemudian kelas. Kita klik kelas. Nah, kalau kita masih mau menambahkan data-data yang lain yang mungkin kita butuhkan, maka kita centang dulu ini, aktifkan dulu ini supaya kita bisa mengisi di sini. Nah, apalagi yang mungkin kita butuhkan Bapak dan Ibu? Mungkin kita mau mengisikan hari dan tanggal pelaksanaan ujian. Nah, kita isikan. Kalau kita mau tambahkan lagi, klik lagi nih, centang lagi, kemudian kita isikan apa yang mau kita isikan di data yang mungkin kita butuhkan dari siswa. Tapi saya kira untuk sementara cukup yang 4 poin ini saja: nama, nomor urut absen, kelas, hari, dan tanggal pelaksanaan ujian. Kemudian kita lanjut, klik next. Nah, sekarang kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, ini nama LJ kita. Di sini number of student ID digits. Tadi ada 6 digit karena 16, 17, 01 dan seterusnya. Student ID. Kemudian di sini letter of case version. Di sini adalah jumlah option yang mungkin kita butuhkan. Mungkin kalau kita di jenjang SD SMP, option untuk pilihan ganda itu masih 4, sementara mungkin untuk jenjang SMA sudah sampai 5. Bisa kita tambahkan menjadi E misalnya, kalau kita mau tambahkan. Nah, setelah itu kita hilangkan tanda centang ini. Jadi kita hilangkan ini, kemudian klik next. Nah, selanjutnya kita memilih add multiple choice question. Karena perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu bahwa untuk SIP grade ini, yang ini adalah merupakan lembar jawaban untuk soal multiple choice atau pilihan ganda. Kita klik ini. Nah, di sini muncul tampilan internal label, ini tetap kita pakai. Kemudian number of question. Number of question ini adalah berapa banyak nomor soal yang akan kita ujikan, sehingga kita menyesuaikan dengan lembar jawaban yang akan kita buat. Kalau misalnya kita mau mengujikan 30 nomor soal, maka kita memilih number of questionnya ini juga sebanyak 30 nomor. Terserah dan tergantung berapa banyak jumlah soal yang Bapak dan Ibu mau ujikan. Nah, ini tadi. Jika Bapak mengajar di SD dan SMP, mungkin ini cukup sampai option D saja. Tetapi ketika Bapak dan Ibu mengajar di jenjang SMA, maka optionnya bisa kita tambahkan sampai option E. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kita klik add question.
Bapak dan Ibu sekalian, mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa dilihat tampilan lembar jawaban kita. Ini sudah jadi lembar jawabannya. Tadi nama lembar jawabannya LJBA. Perhatikan ini Bapak dan Ibu, LJBA PTS semester genap 2018-2019. Ini 8000 kodenya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian sesuai dengan apa yang kita pilih tadi. Ada nama, nomor urut, kemudian ada kelas, ada hari dan tanggal. Selanjutnya, lembar jawaban kita sudah jadi, tinggal kita publish. Klik OK. Nah, kita lihat di sini. Nama lembar jawaban yang sudah kita buat, Bapak dan Ibu, apa sudah ada di daftar ini atau tidak? Nah, ini ada Bapak dan Ibu, LJBA PTS semester genap 2018-2019, kodenya 8000 di belakang yang dalam kotak. Kemudian ini dibuat tanggal 9 bulan 3 2019. Jumlah siswa, jumlah soal 30, SIPGRADE ID-nya 6 dan seterusnya. Nah, di sini ada pilihan. Apakah lembar jawaban yang kita buat itu kita mau buat dalam bentuk PDF atau PNG? Tetapi sebaiknya PDF biar hasilnya lebih terang dan lebih jelas. Kemudian di sini ada dua pilihan PDF. PDF 1 per page, 2 per page. Ini maksudnya kalau kita klik 1 per page, maka lembar jawaban kita itu satu lembar jawaban untuk satu kertas untuk satu lembar jawaban. Kalau yang dua ini kita klik, maka dua lembar jawaban untuk satu kertas. Umumnya kita pasti menggunakan ini Bapak dan Ibu sekalian. Kita gunakan yang satu lembar kertas untuk satu lembar jawaban. Kita klik ini, kemudian jangan lupa save. Diperhatikan Bapak dan Ibu, nama filenya 8000.1 PDF. Klik OK, karena itu akan tersimpan dalam bentuk PDF dan munculnya nanti di file di folder download. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ini 8000.1. Saya klik ini, saya buka untuk memastikan bahwa memang lembar jawaban itulah yang kita buat tadi yang terdownload. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah dalam bentuk PDF. Tinggal kita mau memprint. Nah, sekarang 3 tahapan sudah selesai. Gilirannya sekarang adalah kita akan memprint lembar jawaban yang sudah kita buat, yang sudah kita download dalam bentuk PDF. Ini akan saya print Bapak dan Ibu sekalian, biar langsung kita action nanti. Jadi saya print. Mohon bersabar Bapak dan Ibu sekalian. Mohon bersabar Bapak Ibu ya. Ya, ini akan saya print. Oke, saya print untuk satu lembar saja.
Nah, baik Bapak dan Ibu, lembar jawabannya sudah siap untuk kita gunakan dan ini sudah saya print, tapi saya hanya memprint untuk satu lembar saja dan insya Allah sebentar di sesi 2 akan saya lanjutkan dengan bagaimana cara memindai atau men-scan lembar jawaban yang telah kita buat dan telah digunakan atau diisi oleh peserta didik kita di kelas masing-masing. Untuk sesi ini Bapak dan Ibu, sesi pertama penggunaan lembar jawaban pemanfaatan aplikasi SipGrade dengan untuk membuat lembar jawabannya. Saya kira 3 tahapan ini sudah selesai dan sudah terlewatkan tadi. Maka saya berharap Bapak dan Ibu ketika misalnya ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan untuk di sesi ini. Yang jelas bahwa untuk bagaimana memindai dan men-scannernya itu akan kita laksanakan di sesi 2 nanti. Saya kira cukup sekian Bapak dan Ibu pemaparan materi saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bapak Samsir atas presentasinya. Jadi presentasi tadi yang disampaikan oleh Pak Samsir itu mengenai aplikasi SipGrade, di mana aplikasi tersebut adalah salah satu aplikasi penilaian berbasis Android, di mana lembar jawaban dibuat oleh guru dan dipindai atau di-scan dengan Android. Bagi Bapak dan Ibu guru hebat, mungkin ada pertanyaan, jadi saya persilahkan pada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya tentang aplikasi SipGrade Grade 1 ini. Saya persilahkan pada Bapak Ibu. Tadi ada satu pertanyaan dari Ibu Nelly Baharudin. Pertanyaannya itu adalah apakah pada saat pengisian data-datanya harus terkoneksi dengan internet? Mungkin bisa dijawab langsung oleh Bapak Samsir. Oke, baik. Terkait untuk penginputan data oleh guru itu harus connect dengan jaringan internet Bapak dan Ibu. Jadi pada prinsipnya bahwa penggunaan aplikasi SipGrade ini dalam hal pembuatan lembar jawabannya, maka kita harus terkoneksi dengan jaringan internet. Adapun pada saat penilaian oleh peserta didik kita saat menggunakan lembar jawaban itu tidak perlu karena kan dalam bentuk print out. Kemudian nanti untuk pemeriksaannya, pemindaiannya itu juga dalam bentuk offline. Saya kira seperti itu, Ibu. Jadi pada prinsipnya untuk pemanfaatan aplikasi SipGrade ini itu kita harus terkoneksi dengan jaringan internet dalam proses penginputan data siswa sampai pada pembuatan lembar jawabannya. Saya kira seperti itu, Ibu. Moderator, silahkan. Jadi itu tadi penjelasan atas pertanyaan dari Ibu Nelly. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu guru yang dari Bapak. Tolong Halo, masih ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Dari Bapak siapa? Halo?
Iya Pak. David Okada, iya Bapak. Kurang jelas suaranya Pak David. Ya, silahkan Pak David. Halo? Kurang jelas suaranya Pak David. Oh, untuk penginputan data siswa Pak ya? Oh iya, oke. Jadi untuk penginputan data siswanya Pak, kita masuk di sini ya. Kita klik menu student ini. Menu student, iya. Ini tampilannya tadi karena sudah iya. Nah, kemudian kita ekspor student. Ini bisa saya hapus sini Pak. Kalau misalnya kita mau membuat lembar jawaban yang lain. Nah, kita klik ini export student. Nah, ini klik save file, kemudian otomatis Pak, ini akan terdownload file dalam bentuk Excel. Kemudian kita lihat di sini nama filenya ada student CSV. Setelah kita klik OK, maka ini akan otomatis tersimpan di folder download laptop kita Pak. Iya. Kemudian kita cari, silahkan Bapak cari. Nah ini kan, di sini sudah ada Pak, yang tadi itu. Iya. Ini tersimpan. Jadi mohon bersabar Pak ya. Nah ini setelah ini terbuka. Setelah ini terbuka, ini akan muncul 5 kolom. 5 kolom. Iya. Jadi apanya Pak David? Jadi jelas Pak ya? Oh iya. Terima kasih Pak David. Iya. Terima kasih. Oke, mungkin masih ada Bapak dan Ibu, silakan. Bapak dan Ibu jangan lupa absen di ruang chat ya. Masih ada pertanyaan dari Bapak yang lain. Bapak Hayati. Iya, silakan Bu. Iya, silakan Bu. Halo. Iya, silakan Bu. Yang pertama tadi itu suka itu apa yang disebut? Ya Bu. Yang tampilan pertama tadi kalau kita lagi di Subgrade, terus ada yang tadi yang Bapak David tadi tanyakan itu apa yang di klik itu supaya itu saya tidak lihat tadi. Oh ini ya. Klik student. Student ini Pak, ini Bu. Ini ya. Student. Kemudian setelah kita klik ini, maka muncul tampilan seperti yang di bawah ini. Kita klik export student. Setelah export student, maka kemudian muncul tampilan ini, save file, klik OK. Secara otomatis ini akan tersimpan di
folder download laptop kita. Dia akan tersimpan di sini, Bu, di folder download. Tapi di folder ini tentu Pak ya, nama-nama siswanya masuk di situ. Iya. Makanya kenapa kita mesti menggunakan laptop Ibu? Karena dipastikan bahwa di laptop kita itu data siswa ada tersimpan. Sehingga begitu selesai terdownload file Excel ini tadi, kemudian kita buka file yang kita punya, yang kita pastikan bahwa data siswa kita ada di dalamnya. Sudah di copy lagi Pak, langsung otomatis ada di dalam. Tetap kita copy, Bu. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Iya. Kita copy dari file tak, kemudian kita paste di sini di kolom nama, tapi kan hanya nama saja, Bu. Kalau untuk kelasnya ini kan pasti semua sama kelasnya kan. Kemudian ShipGrade ID, ini Ibu saja yang saya kira ini fleksibel di Bapak dan Ibu. ShipGrade ID kita kondisikan saja bagaimana menurut Bapak dan Ibu ShipGrade ID itu, yang jelas bahwa mudah Bapak dan Ibu ingat, karena ini nanti akan diberikan ke siswa. Akan diberikan ke siswa supaya dia tuliskan di lembar jawabannya. Saya kira seperti itu, Ibu. Iya. Mungkin masih ada dari Bapak dan Ibu guru yang mau bertanya. Saya ingatkan kembali bahwa Bapak dan Ibu yang belum absen bisa absen pada ruang chat. Ibu Hayati mungkin mau bertanya. Ya, silakan, Bu. Silakan, Bu, yang mau bertanya. Sudah tidak ada lagi Pak ya. Ibu Sakti ya. Halo. Ya, halo. Silakan, Bu. Itu tadi sebelum mengimpor, saya agak lupa perintahnya sebelum mengimpor tadi. Sebelum mengimpor, Bu ya. Ya. Sebelum mengimpor tadi kan poinnya ada di sini, Bu, di file Excel ini. Ini kan setelah kita klik ini, setelah kita menginput data di sini, yang wajib terisi kan hanya 3 kolom ini, Bu, yang wajib. ShipGrade, hostname, dan kelas. Iya. Jadi kolom-kolom ganjil, Bu, wajib terisi. Jadi kolom-kolom ganjil ini wajib terisi. Iya. Yang wajib terisi Bapak dan Ibu. Nah, setelah ini terisi semua yang kolom ganjilnya, kita Ctrl S, kita simpan. Seperti biasa, kita simpan, kemudian kita keluar nih. Kemudian kita keluar dari file itu, tutup file itu, kemudian kita langsung klik import student. Setelah import student, maka seperti inilah tampilannya sekarang. Seperti itu, Ibu. Nah, setelah tampilan seperti ini, maka kemudian kita lanjut. Penginputan data siswa sudah dianggap selesai dengan tampilan seperti ini. Paham, Bu ya? Jadi tahapan penginputan siswa sudah dianggap selesai ketika tampilan monitor kita sudah seperti ini setelah melakukan import student. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu answer sheet. Itu untuk masuk ke tahapan ketiga, yaitu pembuatan lembar jawaban. Seperti itu kira-kira, Ibu. Halo? Halo. Iya. Halo? Iya. Insyaallah Ibu sebentar panduannya, modul atau tutorialnya akan saya share sekaligus setelah sesi 2 ya.
supaya sekaligus Bu, satu file saja karena ini berantai. Iya, silakan. Saya kembalikan ke moderator. Tidak terjadi. Oke, terima kasih Pak Samsir. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 12. Iya, silakan Bu. Tempat ini tadi, tapi sebelum saat itu Pak Samsir bisa memberikan kesimpulan dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi. Silakan Pak Samsir. Ya, baik. Jadi baik Bapak dan Ibu, di akhir sesi ini saya akan memberikan kesimpulan terkait dengan pemanfaatan aplikasi ShipGrade di sesi 1 ini dalam hal pembuatan lembar jawaban. Saya menyebutnya lembar jawaban berbasis Android. Ini yang pertama adalah bahwa dalam membuat lembar jawaban berbasis Android, maka kita wajib menggunakan koneksi internet. Jadi kita harus terkoneksi dengan internet, tetapi ini hanya dalam proses pembuatan lembar jawaban saja. Yang pertama kita lakukan dalam membuat lembar jawaban itu adalah dengan terlebih dahulu membuat akun ShipGrade. Itu satu tahapan, sudah selesai. Kemudian setelah akun ShipGrade ada, kemudian kita lanjut mengelola kelas dengan melakukan penginputan data siswa kita. Dan terakhir dengan membuat atau memprint lembar jawaban berbasis Android. Yang terakhir Bapak dan Ibu, bahwa untuk mempermudah kita dalam melakukan penginputan data siswa kita, maka sebaiknya dalam membuat lembar jawaban ini kita sebaiknya fokus menggunakan laptop Bapak dan Ibu. Karena sekali lagi bahwa dapat dipastikan bahwa data siswa kita itu adanya di laptop kita, bukan di Android kita. Kemudian yang paling terakhir di sesi 1 ini, sebentar Bapak dan Ibu ingat akun ShipGrade yang kita gunakan di laptop ini pada saat menginput data siswa kita harus persis sama dengan akun ShipGrade yang kita gunakan di Android kita. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, aplikasi ShipGrade itu sudah terinstall di Android Bapak dan Ibu masing-masing. Karena akun ShipGrade yang ada di laptop itu harus persis sama dengan akun ShipGrade di Android kita. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Samsir telah menyelesaikan presentasinya untuk yang keempat. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Cuma untuk melanjutkan sesi kelima. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para petugas di sesi 4, presenter yang luar biasa Pak Samsir, kemudian moderator Ibu Nurisnawati. Saya kira inilah akhir dari seluruh rangkaian kegiatan kita di sesi 4, dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi 5 dengan presenter masih Pak Samsir, host Ibu Israwati, dan moderator saya.